Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Kamardiani dari kelas T4I dengan nomor NIM 2331 40 70 71 11084. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait keamanan aplikasi yaitu SQL injection dan cara memitigasinya. Pertama, apa itu SQL injection? Injeksi SQL adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengganggu query yang dibuat aplikasi ke basis datanya. Hal ini dapat memungkinkan penyerang melihat data yang seharusnya tidak dapat diambil. Data ini termasuk milik pengguna lain atau data lain yang dapat diakses oleh aplikasi. Nah, mengapa SQL injection itu dapat terjadi? Injeksi SQL dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam penanganan input pengguna pada aplikasi yang berinteraksi dengan data SQL. Salah satunya yaitu kurangnya validasi input pengguna, di mana aplikasi menerima input dari pengguna misalnya melalui from. Nah, itu akan langsung menggunakannya dalam query SQL tanpa melakukan validasi. Nah, jika input ini mengandung karakter khusus atau perintah SQL yang berbahaya, maka input tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari SQL itu sendiri, bukan data biasa. Cara mendeteksi kerentanan SQL injection itu ada beberapa. Yang pertama, karakter tanda kutip tunggal dan mencari kesalahan atau anomali lainnya. Yang kedua, muatan dirancang untuk memicu penundaan waktu saat dieksekusi dalam query SQL dan mencari perbedaan waktu yang diperlukan untuk merespon. 3. Beberapa sintaksis khusus SQL yang mengevaluasi ke nilai dasar asli, titik masuk, dan nilai yang berbeda. Yang keempat, kondisi boolean seperti OR 1 sama dengan 1 dan OR 1/2 yang mana mencari perbedaan dalam merespon aplikasinya. Adapun dampak dari SQL injection yang pertama, kebocoran data sensitif. Penyerang dapat mencuri data pribadi pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi kartu kredit. Dan untuk pada perusahaan, informasi yang bocor ini bisa dapat berupa data karyawan, informasi karyawan. Kedua, perubahan atau penghapusan data. Penyerang dapat mengubah data yang ada di database, menyisipkan data palsu dan berbahaya ke dalam base. Penyerang juga dapat menyebabkan hilangnya informasi penting dan mengganggu operasional bisnis. Ketiga, adanya kerugian finansial. Nah, organisasi itu dapat mengalami kerugian ini akibat denda regulasi. Serangan SQL juga dapat menyebabkan downtime aplikasi serta sistem yang mengakibatkan hilangnya pendapat dan produktivitas. Lalu, mengapa SQL injection penting untuk dimitigasi? Injeksi SQL penting untuk dimitigasi untuk menghindari kebocoran data sensitif, bypass autentikasi, di mana penyerang bisa login sebagai admin tanpa tahu password hanya dengan memanipulasi input. Query ini bisa diubah agar menghapus tabel atau mengubah isi data. Selanjutnya, cara memitigasi serangan SQL injection. Yang pertama, validasi sanitasi input. Periksa dulu input usernya sesuai dengan format yang diizinkan. Misalnya hanya huruf dan angka saja. Lalu gunakan fungsi filter underscore input. Yang kedua, hindari menyusun query dengan input langsung. Kalau bisa jangan menyisipkan input pengguna langsung ke dalam string SQL tanpa perlindungan. Yang ketiga, menggunakan ORM atau Object Relational Mapping. Framework seperti Laravel, PHP, Django, Python biasanya sudah aman dari SQLi secara default. Yang keempat, logging dan monitoring. Log semua aktivitas yang mencurigakan, terutama jika terjadi error pada SQL. Yang kelima, gunakan web application firewall untuk mendeteksi pola input yang berbahaya dan memblok serangan sebelum sampai ke server. Untuk simulasinya di sini saya sudah menyiapkan form login. Ini database-nya dan ini codingannya.
Nanti itu di sini ada dua kasus studi kasus. Yang pertama, di mana kita mau masuk ke bagian atau mau login ya, login admin, tapi itu kita cuma tahu username-nya, nggak tahu passwordnya apa yang sesuai dari database ini. Lalu studi kasus yang kedua, di mana kita nggak tahu keduanya, username sama password itu kita nggak tahu, tapi kita akan coba login dengan SQL injection-nya. Pertama di sini sudah disiapkan database dengan nama tabel user, isinya username-nya admin dan passwordnya admin 123. Tentu saja kalau kita masukkan sesuai di situ, login akan berhasil ya, sesuai datanya. Nah, kalau kita salahkan passwordnya sudah pasti login akan gagal. Nah, untuk mencoba studi kasus pertama di mana kita cuma tahu username-nya admin, nggak tahu apa passwordnya, kita jelaskan bagiannya dulu. Nih, di sini ada kerentanan di mana ini menggunakan satu tanda kutip. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian sini. Nah, karakter tanda kutip tunggal itu bisa menyebabkan kerentanan pada SQL injection-nya. Jadi, karena di sini pakai tanda kutip, jadi kita bisa mencoba ini passwordnya kita tambah tanda kutip, terus strip 2 kali, dan spasi sekali, lalu passwordnya kita bebas apa saja selain tanpa perlu harus sesuai dengan dari sini. Kita coba passwordnya apa. Nah, login berhasil. Kenapa ini bisa berhasil saat kita mencobanya dengan menambahkan tanda kutip 1, strip 2 kali, dan spasi di belakangnya? Itu karena tanda kutip tanda strip 2 ini pada SQL itu termasuk komentar, dimana nanti setelah dari tanda 2 strip ini di belakangnya itu nggak terbaca, akan diabaikan oleh SQL. Makanya passwordnya itu tadi dianggap benar, asalkan kita udah tahu username-nya apa, itu udah dianggap benar, maka kita bisa login. Kita coba lagi pakai yang lain passwordnya. Ini kutip 1, strip 2 kali, spasi, passwordnya tadi ini apa, kita coba aja. Nah, ini sudah loginnya berhasil. Itu tadi contoh kerentanan 1, dimana ini adalah termasuk celah dari SQL injection, dimana attacker bisa memotong logika query. Lalu kita masuk ke studi kasus yang kedua, dimana kita nggak tahu dua-duanya, nggak tahu username, nggak tahu password. Ini bisa dilakukan dengan tanda kutip 1, spasi 0, spasi or, spasi 1 sama dengan 1, strip 2 kali, spasi, kita masukkan passwordnya juga bebas, apa saja. Nah, login berhasil. Ini kenapa berhasil? Karena itu tadi yang ini masih sama. Ini dianggap sebagai komentar dan di belakangnya itu nggak bakal diperhatikan lagi, sudah diabaikan oleh SQL. Dan juga or 1 sama dengan 1 ini, itu tuh merupakan nilai yang bernilai true. Jadi semua baris itu dianggap cocok karena nilainya true. Padahal kan harusnya ini admin ya, username itu admin, passwordnya admin, tapi karena ada kerentanan dari sini tadi, ini dia cuma pakai tanda 1 kutip, itu sebabnya bisa dilakukan SQL injection ini. Salah satu contoh ini merupakan trik klasik SQL injection yang merupakan untuk yang digunakan untuk bypass login. Lalu bagaimana cara memitigasi agar tidak bisa dilakukan seperti ini? Dari situ kita harus mengubah ininya. Salah satu tadi cara memitigasi itu ya
simulasi input. Nah, untuk di sini sudah saya coba sebelumnya, ya, dan ini kita akan melakukan prepare statement agar aman dari SQL injection. Langsung saja kita copy ini sama saja, tetapi ditambah ini prepare statementnya untuk agar login itu lebih aman dan tidak bisa dilakukan ini tadi. Kita masuk ke bagian codingannya, ini di bawah. Kita coba di sini lagi. Kalau sesuai database tadi username-nya admin, password-nya admin ya. Coba nih admin. Ini nanti aja dulu. Admin 1, 2, 3. Login berhasil. Nah, kalau kita mau coba tadi yang cara ini tadi, kita coba lagi, passwordnya bebas ya. Nah, login sudah gagal. Ini sudah berhasil ditangani karena tadi di sini kita buat prepare statementnya, jadi nggak bisa lagi dilakukan SQL injection itu. Sama seperti yang OR itu juga tidak bisa dilakukan lagi. Nah, tidak bisa lagi dilakukan, sudah gagal. Itu sebabnya pada di sini udah diganti, dimana ini ada 2 string. Nah, udah diketahui 2 string, jadi kalau ini tadi tuh dianggap string, bukan termasuk bagian dari ini. Jadi makanya udah nggak bisa lagi login secara bebas. SQL injection-nya sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sekiranya ini penjelasan dari saya mengenai ini tadi, mengenai keamanan aplikasi yaitu SQL injection dan cara memitigasinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.